Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TV Patri pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kita jelaskan bagaimana yang berhubungan dengan perut kenapa menjadi buncit. Maksudnya perut buncit bukan karena hamil. Perut buncit mengembung karena timbunan freezer makanan, karena kelebihan daripada makanan. Jadi penyebabnya karena kelebihan karbo yang dikonsumsi setiap hari, sehingga badan menyimpan dalam bentuk glikogen di liver dan otot, di mana di liver sekitar 100 gram, kemudian di otot 400 gram. Jadi kelebihan-kelebihan ini apabila tidak dimanfaatkan akan disimpan, diubah kembali menjadi lemak, yang terutama akan disimpan di perut, baik di bawah kulit maupun di organ-organ viskal yang ada di perut. Ini terutama di perut, kemudian bisa juga di lingkar pinggang, kemudian bisa di leher, di wajah, kemudian di bokong. Jadi penyimpanan terbesar adalah di perut. Makanya orang yang berkelebihan berat badan dibandingkan dengan berat ideal, artinya menghitung berat idealnya adalah setinggi badan dalam sentimeter, kita kurangi dengan 100. Seandainya tingginya 170, berarti berat idealnya 70. Jadi ada orang yang berat idealnya 170 tapi memiliki berat sampai dengan 90 kilo. Jadi ada kelebihan 20 kilo. Jadi kelebihan ini adalah penyimpanan dalam bentuk lemak, terutama akan disimpan di perut dan di organ-organ vital, sehingga akan menyebabkan perutnya menjadi buncit. Jadi karena penyebab ini kita tahu bahwa karena penimbunan, bagaimana cara kita mengatasi secara efektif sehingga perut kita pelan-pelan akan menjadi kecil. Walaupun mungkin ada yang masih malas melaksanakan olahraga dan aktivitasnya pun terbatas, karena 75% penyebab timbunan ini karena makanan, kemudian 25%-nya karena kurangnya aktivitas dan olahraga. Jadi jenis makanan yang menyebabkan terjadinya mengurangi timbunan ini, kita bercerita dalam posisi perut kita buncit karena penimbunan makanan dari freezer. Misalnya kalau beratnya ideal 70, sekarang berat kita 90. Bagaimana cara kita sehingga badan kita bisa mengambil pelan-pelan timbunan yang lebih 20 kilo ini? Yang pertama dengan mengatur jenis makanan. Jadi makanan yang perlu kita atur, kita lebih banyak makan lemaknya sekitar 70%, kemudian proteinnya 20%, karbonya 10%. Jadi balik, kalau selama ini mungkin karbonya berlebih bisa 70%, kita balik. Supaya apa? Supaya tidak terjadi timbunan-timbunan berikutnya. Karena kita ketahui bahwa timbunan ini dominan adalah dari karbohidrat, terutama karbohidrat simplex. Karbohidrat pun yang 10% kita sesuaikan dengan karbohidrat serat yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian protein bisa dari nabati dan hewani 20%. Ini juga kita cari yang protein-protein yang baik, bisa dari nabati, bisa tempe, tahu. Kemudian hewani, karena sekalian dengan ada lemaknya, bisa dari ayam, kemudian ikan, kemudian telur. Kemudian untuk lemaknya, yang murni mengandung lemak yang terbaik adalah yang pertama bisa dari PCO, kemudian dari minyak zaitun, kemudian juga bisa minyak kelapa,
kemudian minyak ikan, kemudian juga alpukat, kemudian mungkin boleh juga santan yang tidak dipanaskan. Ini lemak-lemak yang terbaik yang murni. Jadi makanan ini kita makan dalam jumlah dan porsi yang lebih dibandingkan dengan jenis karbo dan protein, supaya terjadi switching metabolik. Jadi dari karbo yang tertimbun menjadi dari lemak yang dimanfaatkan menjadi sumber kalori. Mudah-mudahan perut kita lama pelan-pelan akan mengempes karena terjadi terkurangnya kadar karbo yang tertimbun. Kemudian tadi jenis makanannya kita ubah. Yang kedua, waktu makan. Di waktu makannya pun kita sesuaikan dengan waktu terbaik untuk pencernaan makanan. Jadi kita upayakan, seandainya kita tidak sanggup puasa pagi, kalau terbaik memang dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa dari sahur sampai dengan terbenam matahari 14 jam. Kemudian kita ambil puasa malam, mungkin karena ada aktivitas, kita terakhir makan jam 20 sampai dengan siang. Di jam 20 sampai dengan siang tidak makan karbohidrat terutama. Kalau makan pun protein ataupun lemak dalam jumlah yang kecil. Boleh minum kopi, minum teh, kemudian minum yang tidak mengandung gula atau karbohidrat sampai jam 12 siang. Kemudian kita makan jam 12 siang sampai dengan jam 6. Jam 12 sampai jam 6 ataupun jam 8 malam, jam 20. Itu waktu makan. Jadi inilah waktu-waktu terbaik kita makan, kemudian kita istirahat supaya terjadi pembakaran lemak-lemak tertimbun. Karena saat kita fasting, intermittent fasting ini dari malam sampai pagi akan terjadi pengalihan sumber kalori yang biasanya dari karbo yang kita makan 8 jam di dalam makanan, tubuh kita akan mengambil sumber kalori yang ada di badan kita dari freezer tadi, dari perut, sehingga alhamdulillah nanti pelan-pelan perut kita akan mengecil dengan sendirinya. Walaupun mungkin yang seperti kita sampaikan tadi, mungkin aktivitas kurang dan olahraga kurang, tapi perut bisa mengecil, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga cara makannya. Jadi kita waktu makan tadi kita upayakan makan siang sampai dengan malam. Ya otomatis tidak ada sarapan ini. Paling-paling sarapan kalau pagi minum air putih. Kalaupun ada ya dengan makan telur 1 atau 2 untuk sumber protein dan lemak, tidak ada karbohidrat. Kemudian yang ketiga ini dengan cara makannya. Gimana cara makan yang terbaik? Cara makan yang terbaik tetap seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiganya kosong udara. Supaya apa? Supaya terjadi metabolisme dan pencernaan yang cukup bagus. Tidak perlu kita makan atau minum air banyak-banyak supaya makan sedikit, karena dengan minum air banyak otomatis lambung kita akan menghasilkan asam ini akan mempercepat kita rasa lapar lagi di saat berikutnya. Jadi sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Kemudian dengan pengunyahan yang sempurna, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah, mengunyah 33 kali. Kita minimal mengunyah, minimal itu 15 kali atau 12 kali. Supaya apa? Supaya makanan yang kita makan tercampur sempurna dengan kelenjar saliva, enzim-enzim yang ada di mulut, kemudian makanan menjadi hancur, sehingga begitu masuk ke tubuh, ke usus, langsung diserap menjadi nutrisi, sehingga menyebabkan kita lama lapar lagi, nutrisi kita tercukupi otomatis. Kemudian minum air sebaiknya setengah jam sebelum makan atau setengah jam setelah makan. Jangan minum air terlalu banyak juga sebelum makan, dengan usaha untuk jangan banyak makan. Ini adalah kebiasaan yang kurang tepat tentunya. Jadi 3 hal ini, pertama dari mengatur jenis makanan, kemudian waktu makannya kita atur, kemudian cara makannya.
3 hal ini insya Allah akan membantu tubuh kita untuk mengambil timbunan-timbunan lemak yang terutama ada di perut kita. Jadi kalau ada timbunan di perut, tentunya di organ vital kita juga mungkin akan banyak timbunan juga, bisa di jantung, bisa di liver, bisa di usus, bisa di ginjal. Otomatis tindakan sederhana yang kita lakukan ini, walaupun mungkin kurang berolahraga, dengan mengatur pola makan, jenis makanan dan cara makannya akan bisa membantu meningkatkan derajat kesehatan kita dengan mengurangi timbunan-timbunan lemak yang ada di tubuh kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari DPUA TV.